pekerjaan dasar otomotif. Selama semester 1 nanti, kalian akan belajar 7 kompetensi. Boleh kalian lihat pada layar. Yang pertama, nih yang ke-1, nih yang harus diingat. Hand tool. Yang kedua, power tool. Yang ketiga, special service tool, atau istilah di bengkel itu namanya SST. Yang keempat tentang workshop equipment. Yang kelima, alat ukur mekanik. Yang keenam, alat ukur elektrik. Dan yang ketujuh, alat ukur elektronik. Itu yang harus kalian dikuasai selama semester 1. Tentunya materi ini tidak langsung sekaligus Bapak berikan. Ya, Bapak akan memberikan secara bertahap. Yang pertama tentunya tentang hand tool dulu. Hand tool atau istilah bahasa kitanya ini alat-alat tangan. Di teknik otomotif, hand tool ini dibagi 2. Ingat, dibagi 2 nih, harus dihafalkan. Yang pertama, peralatan bengkel otomotif. Yang kedua, peralatan kerja bangku. Ya, jadi ada 2. Jadi yang harus diingat, pertama, peralatan bengkel otomotif. Yang kedua, peralatan kerja bangku. Pada kesempatan ini, tentunya Bapak akan membahas dulu mengenai peralatan bengkel otomotif dulu. Ya. Peralatan bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku dikenal ada 2 jenis alat bangku kerja. Yang pertama, alat tangan atau hand tool. Ini tentunya penggeraknya tenaga manusia. Jadi hanya mengandalkan tenaga manusia. Yang kedua, ada yang disebut dengan alat bertenaga atau kalau di bengkel resmi itu namanya power tool. Itu penggeraknya manusia dibantu dengan mesin. Nah, yang akan dibahas ini oleh Bapak dikhususkan lagi. Ya, kita biar kalian paham di dalam belajarnya nanti. Yang pertama, alat tangan dulu, hand tool dulu. Karena hand tool ini tentunya akan digunakan berhubungan juga dengan praktek-praktek yang lainnya. Bisa dibawa nanti kalau kalian di kelas 2 ke sasis bisa, ke elektrikal bisa, kemudian ke engine bisa, ke pemindah tenaga pun juga bisa. Jadi Bapak harapkan kalian nanti supaya kalian di dalam praktek nanti di materi-materi pelajaran yang lain khususnya otomotif, supaya tidak bingung menggunakan alat, kalian pahami dulu mengenai alat-alat tangan atau hand toolnya. Yang pertama, nih perhatikan, coba kalian semuanya perhatikan. Yang pertama ini ada yang namanya kunci pas, atau bahasa Inggrisnya ini open end spanner. Perhatikan ke gambar nih. Ada tangan lagi memegang di sana, yang memegang kunci pas. Alat ini, kunci pas ini tentunya digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Ya. Artinya apa ini? Sesudah baut atau mur dikendorkan oleh kunci soket atau ring, baru kunci pas dapat digunakan untuk melepas baut dengan cepat. Jadi jangan lupa nih. Jadi kunci pas ini digunakannya hanya untuk melepas baut yang sudah kendor ini. Jadi harus diingat, sekali lagi harus diingat nih. Kunci pas juga tidak boleh mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor. Jadi jangan menggunakan kunci pas kalau belum kendor. Kenapa? Karena dapat merusak mur atau baut.
Bisa dipahami? Ya. Berikutnya ada alat tangan itu yang namanya kunci pas ring atau combination spanner nih. Coba kalian lihat, ini ada gambarnya, ya. Ya, ini gambarnya sudah 3 dimensi ya. Ya, ini bisa persis dengan benda yang sebenarnya. Ya. Kunci pas ring ini nih, digunakannya untuk apa? Ini digunakannya untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring ini cukup praktis karena bagian ring dapat untuk mengencangkan, mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. Tentunya kunci pas seperti yang sudah Bapak bahas tadi, kunci pas itu kalau sudah mur bautnya kendor. Bisa dipahami? Ya, kita teruskan. Di dalam prakteknya nanti kunci pas ini ketika mengencangkan baut atau mur ukuran kecil, tentunya kalian harus hati-hati nih. Karena kalau berhubungannya dengan mur baut yang kecil, salah penggunaan bisa menyebabkan bautnya patah. Itu untuk kunci pas dan ring. Berikutnya ada yang namanya kunci ring atau offset ring spanner. Coba kalian lihat lagi pada gambar nih. Jadi jangan sampai kalian ragu ketika nanti di dalam prakteknya gimana nih kunci ring. Lihat dulu pada gambar. Karena ini bagian dari 3 dimensi. Ya, jadi bukan 2 dimensi lagi, ini udah gambarnya 3 dimensi. Lebih mudah dipahami. Walaupun kalian di rumah belum ada, tapi bisa dilihat pada gambar di sini. Ini kunci ring ini ada sudut offsetnya nih. Sudut offset yang lazim adalah 45 derajat. Sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur baut. Dengan posisi sulit pun bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan kalian menghadapi mau membongkar mur sulit karena posisinya sudutnya 45 derajat, maka yang tepat gunakanlah kunci ring. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Berikutnya kunci Nepal nih atau player node spanner. Ya, seperti biasa, perhatikan dulu gambarnya ini, ya. Yang di atas, nah ini yang di atas. Nah ini kunci Nepalnya nih. Ini digunakan untuk mengencangkan, melepas baut pada sambungan-sambungan pipa. Ya, jadi digunakan untuk sambungan-sambungan pipa. Kalau kita di otomotif, nih kalau di otomotif, nih Bapak memberikan gambar dengan contoh di bawahnya, boleh kalian lihat di bawahnya. Ya, Bapak menggerakkan pointernya nih. Nih, ini kunci Nepalnya nih, ya. Ya. Kalau di otomotif ini digunakannya nih untuk mengencangkan, melepas baut pada injektor lain atau pipa rem. Nah, ya, biasanya kalau ketika membleeding nih, membuang angin palsu, tentunya ini kita membutuhkan yang namanya kunci Nepal seperti ini. Nih, ini gambarnya. Ya. Berikutnya, ini masih alat-alat tangan. Engkol percepatan. Nah, ini engkol percepatan. Seperti ini gambarnya. Ya. Jadi ini alatnya tidak lurus, ya, melengkung. Alat ini digunakan untuk melepaskan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Jadi yang sudah kendor, kalau masih kencang jangan menggunakan engkol percepatan. Kalau sudah kendor, ya bisa menggunakan engkol percepatan. Tapi ada catatan nih yang harus kalian perhatikan. Di dalam menggunakannya, tentunya ini engkol percepatan ini kan panjang nih.
Berarti di dalam menggunakannya perlu ruang yang mencukupi supaya ruang gerak engkol percepatannya leluasa digerakkan. Kalau di ruang sempit tentunya kendala juga ini. Ya, jadi cari ruangan yang mencukupi untuk pergerakan engkol percepatan. Berikutnya ini ada ratchet ini. Nih, bendanya seperti ini. Ratchet ini merupakan kelengkapan kunci soket yang digunakan untuk melepas, memasang baut yang dalam keadaan longgar. Jadi harus longgar dulu syaratnya, tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. Di dalam pelaksanaan prakteknya tentunya kalian nanti harus diingat nih, selama proses melepas atau memasang baut cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Dan untuk mengubah arah putaran kunci sok cukup kalian dengan memutar kunci pembalik saja. Bisa dipahami? Ya, insya Allah kalau kalian semangat belajarnya pasti bisa. Kita teruskan. Berikutnya masih alat-alat tangan. Ini batang geser T, atau istilahnya sliding T-bar. Ini seperti ini bendanya. Nih. Ya, jadi kenapa disebut batang geser T? Karena bendanya ini seperti huruf T nih, huruf T. Ya. Alat ini digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Kalau kalian perhatikan gambarnya, coba kalian perhatikan gambarnya nih. Alat ini menggunakan dua pegangan, ya. Jadi yang satu di sini kiri dan ini di kanan. Ya. Alat ini menggunakan dua pegangan yang dapat digunakan untuk apa? Ini digunakannya untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Jadi digunakannya untuk arah yang berlawanan. Ini harus diingat. Jadi namanya batang geser T. Berikutnya, alat tangan juga ada yang namanya batang universal atau breaker bar. Nah, bendanya seperti ini. Alat ini gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat. Misalnya apa? Misalnya mengendorkan baut kepala silinder. Jadi kalau kalian nanti praktek overhaul engine, ingin mengendorkan baut kepala silinder, jangan lupa bisa dibantu dengan namanya batang universal. Bentuknya bagaimana? Seperti gambar ini. Ya. Kemudian selanjutnya batang perpanjangan sok. Nah, ini batang perpanjangan sok seperti ini, atau socket extension bar. Alat ini digunakan untuk bersama-sama dengan ratchet yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi bisa dikombinasikan sama-sama dengan batang perpanjangan sok ini. Ya. Tujuannya apa? Untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Di dalam penggunaannya, pastikan extension sejajar dengan head nut atau head ball dan soket terpasang dengan aman serta tidak berada dalam posisi miring pada suatu sudut. Jika tidak, maka extension dapat tergelincir sehingga menimbulkan kerusakan pada tool atau kemungkinan cedera. Bisa dipahami? Jadi untuk pertemuan pertama ini dengan Bapak, ya, itu sebagai perkenalan alat-alat tangan. Tentunya Bapak harapkan kalian semangat, disiplin belajarnya, karena dengan disiplin kalian, dengan semangat kalian, bisa mengatur waktu kalian, insya Allah kalian bisa meraih cita-cita yang kalian impikan. Sekian dulu dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.